Nah, tadi kan kita udah banyak dengar nih cerita tentang kakak, gimana tentang prestasinya. Nah, pasti teman-teman nih penasaran kan bagaimana cara Kak Hanin dalam mengatur waktu antara pendidikan, organisasi, dan juga prestasi. Boleh nggak sih Kak ceritain bagaimana tips kakak untuk bagi waktu tersebut? Jadi kalau Hanin sendiri, yang pertama itu pasti kuliah. Nah, pokoknya nomor satu tuh kuliah. Nah, setelah waktu kuliah baru disisihin menurut prioritasnya masing-masing gitu. Biasa tuh Hanin tuh ngelis daftar kegiatan yang mau Hanin ikutin. Nah, kalau udah di list banyak gitu kan, nah biasa tuh Hanin kelompokin. Jadi ada 4 kategori kegiatan kan. Nah, biasa orang juga udah tahu sih tentang ini. Ada kegiatan yang penting dan mendesak, ada kegiatan yang tidak penting tapi mendesak, ada juga kegiatan yang penting tapi tidak mendesak, dan ada juga yang terakhir itu tidak penting sekaligus tidak mendesak. Nah, biasa Hanin kelompokin kegiatan-kegiatan Hanin berdasarkan kriteria itu. Nah, biasanya sih habis itu dikerjain tuh menurut urutan dari penting dan mendesak sampai yang tidak penting dan tidak mendesak tadi. Berarti kita harus urutin dulu nih Kak ya bagaimana tugas-tugas kita yang prioritaskan. Tapi kayak kalau kita udah banyak kali nih kan, pasti kita tuh kayak butuh komitmen gak sih Kak? Kayak untuk kerjain list kita tuh hari ini gitu. Kadang-kadang tuh kan kayak merasa udah besok aja gitu kan. Itu gimana Kak? Sebenarnya kan memang intinya kita udah tahu dulu nih deadline-nya kapan misalnya. Kalau misalnya kita tahu, kita punya waktu seminggu, terus kita sadar nih kapasitas diri kita kayak gimana sih, seberapa mampu kita. Misalnya, kita bisa nih ngerjain tugas ini dalam waktu 1 hari. Berarti nggak apa-apa, itu ditunda dulu gitu. Terus kita sadar nih, tugas yang satunya itu kita susah nih ngerjainnya, bisa selesai mungkin dalam waktu 4 hari misalnya. Berarti kerjain dulu tugas yang itu kan, baru selesain tugas yang tadi 1 hari. Nah, jadi balik lagi ke memang komitmen diri kita masing-masing. Lalu juga kita memang tetapin nih deadline-nya dan apa aja batas-batas yang harus kita kerjain hari ini gitu. Berarti kakak ini bisa dibilang kayak produktif kali juga ya? Enggak juga sih. Nah, tadi kita ada singgung tentang produktif. Ada nggak sih Kak kayak tips untuk teman-teman gitu biar tetap produktif gitu di setiap kesibukan kita yang melanda ini? Sebenarnya sih intinya tuh sama ya. Kalau kita sadar gitu, misalnya kita tuh hari ini kita belum melakukan sesuatu yang istilahnya penting gitu. Misalnya hari ini kita cuma malas-malesan, cuma di tempat tidur. Nah, di saat itu berarti kita udah harus mulai cari nih misalnya kita punya tugas apa aja gitu, atau kita belum belajar materi apa aja, atau kita bisa ikut lomba apa aja gitu. Nah, kalau memang udah menyadari di saat hari itu tuh kita kurang produktif, biasanya tuh Hanin tuh mulai buka lagi daftar kegiatan yang Hanin buat di awal gitu. Terus Hanin ingatin lagi ke diri Hanin, komitmen kamu di awal tentang lomba ini nih gimana sih. Misalnya kamu kan memang niat mau ikut ini, kamu pengen menang, berarti kamu harus cicil ini dari awal gitu sebelum tugas-tugas yang lain datang. Nah, ketika kamu emang gabut, emang lagi nggak ada kegiatan tuh lebih baik cicil kerjain itu daripada males-malesan. Pernah nggak sih kakak ngerasa kayak malas atau bosan gitu Kak tentang maupun perkuliahan dan lain-lainnya gitu Kak? Pernah dong, pernah. Ada nggak sih Kak tips gitu Kak untuk bisa kita ngelawan rasa malas ataupun bosan gitu Kak? Tadi ya selain ngingetin diri sendiri, biasanya sih Hanin kalau memang udah capek, udah bosan tuh memang healing bentar gitu. Udah istirahat atau jalan keluar atau main kah, pokoknya refresh otaknya sebentar gitu. Tapi balik lagi ya ingat juga waktunya, jangan keterusan main dan sebagainya. Tetap diingat lagi, tujuan awalnya nih mau healing dari penatnya mengerjakan segala kegiatan itu kan. Nah, berarti setelah memang udah otaknya agak santai atau badannya udah mulai segar gitu, ya balik lagi dong cicil atau lanjutin kerjaan-kerjaan yang ada. Balik lagi kita kerjain tugas-tugas kita kan, nggak kebablasan gitu kan. Seringnya sih kebablasan ya. Biasanya kan kalau sekarang kan sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit healing gitu kan ya. Nah, kan kalau kita ngomong tentang masalah pendidikan terus tugas perkuliahan nih Kak, ada nggak sih
kayak tips gitu kan, bagaimana cara kakak gitu untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti UTS maupun UAS gitu kak? Oke, kalau misalnya dulu-dulu nih ya, sebelum semester ini sih sebenarnya, Hanin tuh memang suka nyicil gitu, misalnya dari awal, oh dosennya jelasin nih di hari Senin, oh malam Seninnya berarti Hanin langsung review materi yang tadi diajarin dosennya. Itu salah satu yang harus dilakuin sih kalau memang mau persiapin dari jauh-jauh hari. Atau kalau misalnya sekedar tips tuh biasanya Hanin, karena kita tahu ya, kalau kita tuh punya kegiatan yang banyak, organisasinya banyak misalnya, punya jadwal rapat tuh yang banyak gitu, kepanitiaan banyak. Jadi biasanya Hanin tekanin kalau di kuliah, di kelas, Hanin harus perhatiin dosen, Hanin harus duduk paling depan misalnya. Dan Hanin harus benar-benar nyimak gitu pas jam kelasnya. Nah setelah Hanin keluar dari kelas, nah baru deh boleh Hanin lanjut ke yang lain-lain. Nah kita bisa bayangin kalau misalnya di kelas aja kita udah nggak fokus, di kelas aja kita udah ngelakuin yang lain, kemudian selesai kelas juga kita lanjut rapat, organisasi, dan lain sebagainya, kuliahnya akan ketinggalan gitu, nggak keurus nanti. Nah, jadi itu sih, kalau semester 4 ini sih, karena memang lagi fokus ke Filmapres ya, jadi kegiatan yang biasa Hanin lakuin, mereview materi dari jauh-jauh hari itu agak sulit untuk dilakukan ya, karena manajemen waktunya mungkin perlu ditingkatkan lagi gitu, karena kesibukannya lumayan banyak. Jadi kalau jadi seorang Filmapres tuh kita ngapain aja kak setelah kepilih? Oke, jadi kan di Filmapres itu ada tingkatan ya. Nah sekarang ini kan juara 1 di tingkat Universitas Tanjung Pura. Nah setelah itu kan ada lagi di seleksi wilayah, kemudian ada seleksi nasional awal dan seleksi nasional akhir. Jadi tuh tingkatannya tuh proses seleksinya tuh masih panjang gitu. Nah setelah ini nih, setelah dari Universitas Tanjung Pura masih lanjut perbaikin karya tulisnya, kemudian masih lanjut tingkatin portofolio prestasinya, terus masih buat video bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi masih cukup banyak sih persiapannya untuk sampai ke tahap akhirnya, tahap nasional gitu. Oh berarti kalau udah seuntan ini, kayak se-universitas ini, kita nanti kakak lanjut ke nasional gitu kak ya? Iya, kalau mewakili kalau terpilih mewakili Untan. Oh, pilih gitu ya? Iya, dipilih lagi. Dipilih lagi dari Untan ini? Teman-teman, kasih semangat untuk Kak Hanin, semoga bisa lolos sampai nasional. Amin. Terima kasih. Kan Kak Hanin ini kan udah banyak melewati kayak seleksi dan juga tantangan nih Kak menjadi seorang mahasiswa prestasi di Untan. Nah, ada nggak sih Kak kayak pelajaran terbesar yang Kak dapatkan gitu dari pengalaman menjadi mahasiswa berprestasi di Untan? Ini sih lebih ke semua tuh butuh proses dan nggak ada yang instan gitu. Jadi Hanin jadi Filmapres itu nggak plak-tiplek langsung jadi Filmapres gitu. Banyak sekali proses di belakangnya dan banyak sekali orang yang terlibat membantu Hanin. Jadi sebuah pencapaian besar itu nggak mungkin kita dapatin dengan mudah gitu. Nothing good comes easy gitu. Jadi kita tuh perlu sadar kalau suatu achievement, apalagi achievement besar yang kita inginkan, itu nggak bisa kita raih dengan jalan yang mudah, dan proses segala nangis, capek itu tuh udah wajar banget gitu kita jalanin sebelum mencapai itu semua. Nah itu sih yang paling berkesan dari proses perjalanan Filmapres. Kalau jadi Hanin tuh sadar gitu kalau semua ini tuh nggak bisa Hanin dapetin secara mudah, dan banyak sekali yang bantu Hanin atau support Hanin dalam Filmapres ini. Banyak sekali pelajaran suka dan dukanya Kak. Iya, benar sekali. Untuk emang sih emang sakit itu di prosesnya Kak ya. Tapi nanti kan kita bisa dapetin hasil yang menyenangkan lah gitu dari proses yang sulit itu tadi. Jadi Kakak bangga banget gitu sama diri Kakak sendiri gitu ya Kak ya. Bisa sampai di titik iya sih, cukup bangga sih bisa bertahan melalui suka duka semuanya. Aku nggak kebayangkan sih Kak gimana proses yang Kakak jalinin gitu. Aduh, bangga sih Kak. Iya, alhamdulillah. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih Kak saran-saran Kakak untuk teman-teman yang mahasiswa baru yang ingin meraih prestasi seperti Kakak capai saat ini gitu? Oke. Jadi untuk semuanya kita tuh
nggak boleh takut untuk nyoba dan untuk memulai sesuatu gitu. Ketika kita memang sadar kalau kita ingin kita tertarik di bidang itu, maka coba dan mulai untuk kerjain dari sekarang gitu. Nah, semua tuh akan terbentuk seiring proses yang kita laluin gitu. Jadi nggak mungkin kita tuh sekali nyoba langsung menang, enggak. Pasti ada kalahnya dan itu hal yang wajar, dan jangan pernah menyerah atas kekalahan yang kita laluin gitu. Waktu, proses, dan usaha kita tuh nanti akan mengantarkan kita ke pencapaian-pencapaian hebat selanjutnya gitu. Keren kan? Demikianlah podcast kita pada hari ini, yaitu podcast kita yang ke-3 bersama Kak Nurul Hanin yang cerita tentang pengalaman Kakak Hanin sebagai mahasiswa prestasi Untan 2023. Nah, sebelum kita tutup, boleh dong Kak kasih quotes of the day itu untuk teman-teman? Oke, ini moto hidup sih sebenarnya ya. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Jadi untuk semuanya jangan nyerah, jangan takut. Terus usaha bersungguh-sungguh atas apapun yang kita inginkan, karena nanti kita akan sadar bahwa usaha yang kita lakuin akan mengantarkan kita ke pencapaian-pencapaian hebat seterusnya. Asik. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.